Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang akidah akhlak, yaitu akhlak tercela. Jadi akhlak tercela di kali ini kita akan membahas 3. Nah, kita lanjut yuk ke yang pertama. Jadi yang pertama kita akan membahas nifaq. Nifaq adalah perilaku atau sikap hipokrit di mana seseorang tampak menunjukkan iman dan juga kebaikan di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya menyembunyikan kekufuran atau niat jahat dalam hati. Dalam konteks Islam, nifaq dianggap sebagai dosa besar karena menyangkut ketidakjujuran dalam keyakinan. Nah, macam-macam nifaq sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama nifaq amali atau perbuatan, yang kedua itu nifaq i'tiqadi, yaitu keyakinan. Nah, nifaq amali sendiri itu adalah perilaku atau tindakan seseorang yang menunjukkan kemunafikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Meskipun secara lahiriah ia mengaku beriman, ini mencakup perilaku seperti berbohong, mengkhianati amanah, atau melanggar janji. Salah satu hadis yang menggambarkan nifaq amali adalah ada 3 tanda orang munafik: ketika ia berbicara, ia berdusta; ketika ia berjanji, ia ingkar; dan ketika ia dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa perilaku-perilaku tersebut adalah indikator nifaq dalam amalan sehari-hari. Nah, kalau nifaq i'tiqadi sendiri yaitu jenis kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan atau iman. Seseorang yang mengalami nifaq i'tiqadi menunjukkan sikap kafir dalam hati. Meskipun secara lahiriah mengaku beriman, ini mencakup pengingkaran terhadap prinsip-prinsip dasar agama. Salah satu hadis yang menggambarkan nifaq i'tiqadi adalah sesungguh di antara tanda-tanda kemunafikan adalah ketika seorang mencakup 2 kalimat syahadat di lisan tetapi hatinya tidak percaya. Rujukan dalam berbagai literatur hadis. Hadis ini menekankan bahwa keyakinan dalam hati harus selaras dengan ucapan. Berikut kita akan bahas tanda-tanda perilaku nifaq. Yang pertama adalah bila berkata ia berdusta. Berdusta adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta kebenaran, baik dengan ucapan atau dengan isyarat, seperti menggelengkan kepala atau mengganggu. Dusta akan mengantarkan pelakunya kepada siksa api neraka. Nah, yang B sendiri adalah bila berjanji ia mengingkari. Janji merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Mengingkari janji yang telah diucap berarti tidak menepatkan kesanggupan yang telah dibuat. Nah, yang C itu bila dipercaya ia berkhianat. Khianat adalah mengingkari suatu amanah yang telah dibebankan kepadanya secara umum. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercaya baik dari Allah maupun dari orang lain. Nah, yang terakhir yaitu D, bila berseteru berbuat fajar. Maksud dari fajar adalah keluar dari kebenaran dengan sengaja sehingga kebenaran ini menjadi keburukan dan keburukan menjadi kebenaran. Nah, teman-teman, kita lanjut di pembahasan tentang nilai negatif perilaku nifaq. Nah, yang pertama itu ada berbohong, yang kedua ada malas beribadah, yang ketiga ada mencela orang beriman, yang keempat ada menganggap ada pertolongan selain dari Allah, yang kelima ada mengaku sebagai pelaku kebenaran, yang keenam ada bermanis lidah, dan yang ketujuh ada pelaku perbuatan jelek. Nah, akibat buruk dari sifat nifaq itu apa? Nah, ini ada terbagi menjadi 2. Ada bagian A, bagian diri sendiri, dan ada B, bagi orang lain. Nah, kita bahas yang A dulu. Yang A itu ada buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lunturnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan yang terakhir ada mendapatkan balasan yang amat pedih kelak di akhirat. Nah, untuk pembahasan yang B, bagi orang lain itu ada menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatan yang tidak menentu, dan yang terakhir itu ada mencemarkan nama baik keluarga dan juga masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Nah, gimana sih cara kita untuk menghindari perilaku nifaq tersebut? Nah, ada loh beberapa cara untuk menghindari perilaku nifaq. Misalnya kita bisa bersikap jujur, bersikap amanah, meneguhkan perjanjian, dan juga mengembangkan rasa tanggung jawab. Dengan kita menerapkan sikap-sikap ini, kita bisa loh menghindari perilaku nifaq tersebut. Nah, pembahasan yang pertama soal nifaq itu sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu keras hati. Apa sih yang dimaksud dengan keras hati tersebut? Keras hati merujuk pada sikap atau keadaan mental seseorang yang sulit menerima atau memahami perasaan orang lain.
serta kurang peka terhadap situasi di sekitarnya. Orang yang keras hati biasanya menunjukkan ketidakmauan untuk berubah atau berkompromi, seringkali akibat dari pengalaman atau trauma tertentu. Ciri-ciri orang yang keras hati sendiri itu yang pertama ada kekakuan emosional, ada kurangnya empati, terus juga menolak kritis dan ketidakmauan berubah serta sikap yang egois. Nah, berikut cara menghindari keras hati. Yang pertama ada membaca Al-Quran disertai dengan perenungan. Yang kedua ada mengatur pola makan agar perut tidak kenyang. Yang ketiga ada bangun malam. Yang keempat ada merendahkan diri di hadapan Allah SWT pada akhir malam. Yang kelima ada bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang keenam ada berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Kita udah masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu adalah gadap. Apa sih gadap itu? Gadap adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada sifat atau sikap seseorang yang tidak sabar dan juga mudah marah. Orang yang gadap cenderung cepat tersinggung dan juga bereaksi dengan emosional terhadap situasi yang dianggap tidak menyenangkan. Sikap ini bisa mengganggu hubungan sosial dan juga komunikasi. Nah, banyak loh nilai-nilai negatif yang bisa aja kita dapat jika kita memiliki perilaku gadap. Yang pertama itu terganggunya kesehatan fisik. Gadap yang berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan juga masalah kesehatan lainnya. Terus yang kedua ada mengganggu kesehatan mental. Gadap yang tidak terkelola dapat menyebabkan stres, kecemasan dan juga depresi yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu hubungan sosial. Kemarahan dapat merusak hubungan dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Komunikasi menjadi terganggu dan kepercayaan bisa hilang. Nah, yang selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Dalam keadaan marah, seseorang cenderung membuat keputusan impulsif yang bisa berakibat buruk. Terus juga ada produktivitas. Emosi negatif dapat menurunkan konsentrasi dan juga motivasi sehingga mengurangi produktivitas kerja atau juga belajar. Nah, yang terakhir itu ada konflik. Gadap seringkali memicu konflik baik verbal maupun fisik yang bisa berujung pada situasi yang lebih serius lagi nantinya. Nah, tapi tenang aja teman-teman, kita bisa loh menghindari perilaku gadap dengan menerapkan beberapa cara dari yang ada di situ. Nah, contohnya itu yang pertama ada identifikasi pemicu. Kenali situasi atau orang yang memicu kemarahan agar dapat mengantisipasi reaksi. Yang kedua ada bernapas dalam-dalam. Saat mulai merasa marah, kalian bisa ambil nafas dalam-dalam dan perlahan untuk menenangkan diri. Terus juga ada berpikir sebelum bertindak. Luangkan waktu sejenak kalian untuk berpikir sebelum bereaksi. Pertimbangkan konsekuensi dan juga tindakan. Terus juga gunakan komunikasi yang jelas. Berekspresikan perasaan dengan tenang dan juga jelas tanpa menyinggung orang lain. Terus juga olahraga dan relasi. Rutin berolahraga dan melakukan teknik relasi seperti meditasi dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan. Terus yang terakhir itu cari dukungan. Bicarakan perasaan dengan teman atau profesional